berhenti lagi ke Nabi Musa. Karena Allah mengatakan siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Maka kalimat itu diingat oleh Rasulullah SAW. Apapun yang terjadi, maka itulah pilihan yang terbaik. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh telah diwajibkan kepada kalian peperangan, tapi peperangan itu kalian membencinya, tak suka kalian bunuh orang, tak suka kalian pukul orang. Tetapi itu kewajiban untuk membunuh orang-orang kafir jika terjadi peperangan. Dan Allah mengatakan boleh jadi apa yang kalian benci, apa yang kalian tidak suka, itu baik di sisi Allah. Kita pikir, aduh gimana nih, lima waktu sholat ini masih berat, tapi itu baik bagi kita. Aduh gimana nih, zakat lagi, ini lagi, itu lagi, beban. Gak kita suka dari hal-hal yang dalam kehidupan kita, tapi itu perkara agama, sebuah kewajiban. Itu baik di sisi Allah. Sementara yang kalian sukai, kalian suka minum khamar, suka mendengar yang haram, suka melihat yang haram enak, suka lagi pergi ke tempat-tempat yang haram, nikmat, syahwat dan sebagainya. Pergi kembali, pergi ke pantai, lihat terkadang perempuan-perempuan yang terbuka aurat enak dipandang, ya kan? Tetapi itu dibenci oleh Allah dan baik. Jika kita meninggalkannya, maka itu kebaikan bagi kita. Oleh sebab itulah sesuatu yang kita sukai, tetapi itu buruk bagi kita, Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dengan urusan kalian, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Maka besok depan jangan sok tahu. Bahasa jamunya apa? Jangan sok tahu. Bahasa jamunya apa ya? Jangan sok tahu. Ya jangan sok tahu. Karena urusan agama itu urusan Allah, bukan urusan kita. Apa yang Allah perintahkan dengan sesuatu hal yang mungkin di luar logika kita, tapi itu perintah Allah, itulah kebaikan yang harusnya kita taati. Sehingga kaum muslimin jamaah yang hadir di sini, setelah kita tahu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamanya perjalanan beliau dengan berbagai macam kejadian dan peristiwa, itu semua bukan karena sia-sia, bukan karena dibuat karena alasan yang tidak ada manfaatnya, tetapi Allah sengaja menjadikan semua skema, skenario seperti itu karena Allah tahu akibat dan akhirnya dan hikmahnya. Sehingga kata para ulama, besarnya pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil perintah salat karena kebanyakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keberatan dan enggan melaksanakan perintah itu. Karena kebanyakan umat Nabi Muhammad itu masih berat menunaikan salat, sedangkan kalaupun dia salatnya masih sedikit, masih sangat kurang yang dia lakukan. Dia sholat, tetapi kurang sholatnya, kurang khusyuknya, kurang tumakninahnya. Allahu Akbar. Yang diingat, alamak, oi, pengen duduk depan mau ingat. Uang yang hilang tadi siang teringat ketika sholat. Sehingga kadang saking dia pengen untuk ambil uang itu, dia batalkan sholatnya, dia batalkan tanpa ada uzur. Gak kentut, aneh dodot, aneh doet. Tiba-tiba dia batalkan salatnya karena tahu syaitan mewaswas, membisikkan sesuatu di pikirannya, sehingga dia batalkan salat tanpa ada uzur. Kemudian dia pergi ke tempat tidur itu, ternyata bukan uangnya di situ. Apa yang ada? Apa yang ada? Plastik. Rupanya uang dalam plastik itu dengan dia lihat. Akhirnya apa? Akhirnya rugi dia. Pertama kerugian dia telah membatalkan salatnya.
Kemudian ruginya lagi pas dia sampai ke tempat itu, tempat tujuan itu enggak dapat pula apa yang diinginkan. Padahal ada keselip di situ. Begitulah manusia. Karena perkara sholat inilah yang banyak ditinggalkan manusia dan tidak peduli dengan itu. Kalaulah Bapak Ibu mau tahu apa akibat orang meninggalkan sholat dan besarnya dosa meninggalkan sholat, karena sholat ini merupakan perkara yang sangat agung sekali, dan sholat ini juga merupakan hal yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi, fa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, di hari kiamat, terhadap seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya mantap, cap, oke, maka amalan yang lain insyaallah akan menjadi baik karena dia telah memperhatikan perkara salatnya. Kalaulah dia tidak memperhatikan perkara salatnya dan salatnya menjadi bermasalah, maka sudah dipastikan urusan-urusan yang lain itu menjadi bermasalah. Itulah sebabnya salat ini ketika ditinggalkan dan tidak dipedulikan, kita muslim tapi kita nggak salat, dosanya lebih parah dari durhaka kepada orang tua. Dosanya lebih parah dari makan harta haram. Dosanya lebih parah daripada membunuh seseorang. Dosanya lebih parah daripada suap menyuap. Dosa meninggalkan salat. Kalaulah perkara ini masih kita sepelekan, apalah yang mau kita harap lagi yang lain? Kita mau jadi apa ketika kita sudah meninggalkan perkara antara hubungan kita dengan Allah yang paling dekat ketika salat, dan ketika sujud. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Indama sujud," ketika sujud, "Fa'aktsirud du'a," maka perbanyaklah doa kita ketika sujud. Karena hubungan kita dengan Allah yang paling dekat hanya pada salat. Kita perlu bersuci, kemudian kita melakukan ibadah dengan berdiri, dengan rukuk dan sujud. Itu merupakan ubudiyah, bentuk peribadatan kita kepada Allah Ta'ala. Karena itulah Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang-orang yang menjaga salatnya, orang-orang yang senantiasa memperhatikan salatnya, maka dia akan memperhatikan urusan-urusan yang lain. Maka jangan harap negeri kita ini menjadi aman dan tentram. Jangan harap kampung Alu Banteng Pro ini diberkahi oleh Allah kalaulah penduduk di sini tidak mau menegakkan salat. Kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah seandainya mereka mau beriman kepada Allah seluruhnya penduduk negeri ini, kemudian mereka bertakwa kepada Allah. Apa tanda takwa? Mendirikan salat. Barulah Allah akan membukakan pintu keberkahannya dari langit dan bumi. Jadi dua Allah buka. Pintu langit Allah buka keberkahannya, bumi pun Allah berikan keberkahannya. Di bumi Allah berikan keberkahan dengan suburnya tanaman, bisa dipakai oleh penduduk negeri untuk menjalani aktivitas-aktivitasnya. Ada minyak, ada ini, ada gas, bisa dimanfaatkan. Barokah dari langit adanya hujan dan cuaca yang baik. Allah berikan berkah. Kapan? Syaratnya tadi iman dan takwa. Tetapi Allah mengatakan walakin kazzabu, tetapi kebanyakan umat manusia mendustai Allah. Mendustai maksudnya tidak mau sempurna melaksanakan perintah Allah dari keimanan dan takwa itu.
fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah siksa mereka sebab mereka tidak menyempurnakan ketakwaannya. Salah satunya adalah tidak mau mendirikan salat. Jadi gimana? Setelah kajian ini insyaallah enggak akan lagi tinggal salat insyaallah. Gimana Bapak Ibu? Insyaallah. Kalaupun tinggal salat, tinggalnya enggak sengaja boleh. Kapan dikatakan enggak sengaja? Kayaknya sengaja. Sepertinya tidak disengajakan semua. Karena kerja, karena lembur, capek, keringat dikit nggak mau sholat, kena tanah liat sedikit nggak mau sholat. Padahal kalau dikaji-kaji dalam fikih Syafi'i itu nggak akan membatalkan sholat ketika kena keringat basah, kena kena tanah dan sebagainya, kecuali kena najis itu baru dipersisihkan. Sehingga janganlah menjadikan itu semua alasan kita untuk meninggalkan sholat. Tetapi kalau ketiduran, tiba-tiba tidur, tiba-tiba gila. Ada tiba-tiba gila? Tahu ya. Tiba-tiba gila, karena orang gila nggak akan dicatat sebagai dosa oleh Allah. Apakah kita selama ini jadi pura-pura gila atau gimana? Terkadang, mohon maaf nih, terkadang kita nih pandai. Kita bilang orang Yahudi laknat macam gini situ, tapi kita kena lebih lihat dari orang Yahudi. Dalam hal apa? Dalam hal kita tidak kena dengan kewajiban Allah. Lihat jam, oh ni mau waktu zuhur nih. Aduh capek kali ya, tidur. Lewat waktu, masuk waktu asar, ya kan? Pas udah waktu asar ya, salat, ya kan? Yang salat yang tadi itu nggak ada qadha. Padahal seseorang yang terlewat salatnya karena ketiduran, walaupun dia telah masuk waktu berikutnya, itu masih diperbolehkan untuk qadha salatnya sudah lewat. Ya, jadi peninggal. Harus kita salat dulu zuhurnya, kemudian baru asarnya. Jika zuhurnya kelewatan, baru salat di waktu asar. Jadi tidak ada alasan lagi kita meninggalkan salat, dan salat pun sudah ada waktu-waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ada waktu yang telah Allah tetapkan sesuai dengan yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar dan sebagainya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu surah Al-Isra dijelaskan, tegakkanlah salat dari mulai pagi hari, kemudian matahari tergelincir, kemudian ila ghurubis syams, ila ghasaqil lail, sampai tenggelamnya matahari, Quran al-Fajr, dan sampai tiba waktu subuh. Itu satu ayat yang Allah sebutkan semua waktu di surah Al-Isra. Allah suruh bilang aqimis salat, tegakkan salat itu. Apa makna tegakkan? Itu merupakan kalimat perintah. Kalau Allah telah perintahkan sesuatu, apa yang kita lakukan sebagai kewajiban kita hamba Allah? Apa yang kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Kalaulah Bapak Ibu mau mendatangkan keberkahan Allah dari langit dan bumi, maka taati perintah Allah. Saya yakin 100% jika semua penduduk ini beriman kepada Allah, menegakkan salat, saya yakin Allah akan memberikan keberkahan di penduduk ini. Dan Allah pun dengan sendirinya sudah baik iman dan takwanya, akan terpilih pemimpin-pemimpin yang terbaik nanti insyaallah. Kenapa kita selalu mengadu bahwasanya pemimpin kami begini, bupati kami begini, presiden kami begini, gubernur kami begini? Kalian enggak lihat bagaimana diri kalian sendiri? Ketika dahulu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah yang keempat, orang-orang banyak mengadu, wahai bin Ali bin Abi Thalib, kenapa kekhalifahanmu tidak seperti khalifah di orang-orang sebelumnya?
Wahai pendudukku, engkau mengatakan demikian karena aku khalifah engkau pendudukku.